Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Anastasia Herlinda, NPM 23204007. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu jenis-jenis ASI. ASI yang keluar pertama kali yaitu ASI kolostrum. Ini dikeluarkan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-3. Warnanya yaitu kekuning-kuningan keemasan. Pada ASI kolostrum banyak mengandung antibodi dan sel darah putih, sedangkan karbohidrat dan lemaknya itu masih rendah. Kemudian yang kedua itu ASI peralihan atau transisi. Pada ASI peralihan warnanya sudah sedikit mulai keputihan. Kemudian ini dikeluarkan pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-14. Pada ASI transisi karbohidrat dan lemaknya itu sudah tinggi, sedangkan proteinnya itu rendah. Kemudian yang ketiga ASI matur. Pada ASI matur ini dikeluarkan lebih dari 14 hari, warnanya putih. Kemudian yang kedua itu ukuran fundus atau tinggi fundus uteri. Pada bayi baru lahir, tinggi fundus uterinya yaitu setinggi pusat dengan beratnya itu 1000 gram. Kemudian pada uri lahir, tinggi fundus uterinya itu 2 jari di bawah pusat dengan ukuran 750 gram. Kemudian yang ketiga itu pada 1 minggu. 1 minggu TFU-nya yaitu setengah antara pusat dan sifisis dengan beratnya itu 500 gram. Kemudian pada usia 2 minggu, tinggi fundus uterinya tinggi fundusnya yaitu tidak teraba lagi dan beratnya yaitu 350 gram. Kemudian pada usia 2 minggu dia sudah bertambah kecil dan ukurannya yaitu 50 gram. Kemudian pada usia 8 minggu dia sudah kembali ke normal dan ukurannya yaitu 30 gram. Kemudian yang ketiga itu lokea, pengeluaran lokea. Lokea yang pertama itu lokea rubra. Ini dikeluarkan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-3. Warnanya yaitu merah kehitaman. Kemudian yang kedua itu lokea sanguinolenta. Ini dikeluarkan pada hari ke-3 sampai dengan hari ke-7. Warnanya yaitu merah kekuningan. Kemudian yang ketiga itu lokea strosa. Ini dikeluarkan pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-14. Warnanya yaitu kekuningan atau kecoklatan. Kemudian yang terakhir itu lokea alba. Ini dikeluarkan lebih dari 14 hari dengan warnanya yaitu putih. Baik, selamat pagi Bu. Ibu, perkenalkan saya Linda, saya mahasiswa praktik dari UNIFA. Jadi Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Jadi Ibu, tujuan dari pemeriksaan fisik ini Ibu untuk mengetahui keadaan fisik Ibu dan untuk mengetahui kemungkinan adanya komplikasi atau masalah pada Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Oke, dan Ibu, kalau Ibu bersedia saya akan tutup tirai untuk menjaga privasi. Jadi, setelah menutup tirai, kemudian mencuci tangan dengan teknik melangkah dan menggunakan sarung tangan. Mari Bu, silakan ke tempat tidur. Kemudian setelah itu, langkah yang pertama yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik Ibu, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala Ibu sampai dengan ujung kaki. Yang pertama saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Bisa biasa sekali dengan darah normal 120 ke 80 ya. Oke, suhunya normal ya Ibu ya, 37 derajat.
Ibu ya, saya mau mengecek pernapasan Ibu ya. Oke, pernapasan Ibu normal Ibu ya. Kemudian kita mengecek nadinya. Permisi Ibu ya. Oke, nadinya Ibu normal 80 kali per menit. Baik, sekarang Ibu saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala Ibu. Permisi ya Ibu ya. Pada bagian kepala, kita melihat apakah ada kotoran atau tidak, atau apakah ada pembengkakan atau tidak. Bagi Ibu tidak ada pembengkakan ya Ibu ya. Kulit kepalanya juga bersih dan rambutnya Ibu juga berminyak Ibu ya. Kemudian pada bagian telinga. Permisi ya Ibu ya, saya lihat telinga Ibu. Oke, telinga kiri dan telinga kanannya itu simetris. Tidak ada kotoran Ibu ya. Di situ saya lihat bagian dalam juga tidak ada kotoran. Kemudian pada bagian muka. Permisi Ibu ya, saya tekan. Oke, tidak ada pembengkakan. Kemudian kita lihat pada matanya. Permisi ya Ibu. Oke, Ibu sekelilingnya putih. Permisi Ibu ya, saya tarik sedikit. Oke, konjungtifanya Ibu ya. Kemudian pada hidungnya kita lihat apakah ada polip atau tidak. Tidak ada polip Ibu ya. Kemudian pada bibirnya, oke, bibirnya merah muda. Coba dibuka mulutnya Ibu. Tidak ada karies gigi ya Ibu ya. Ibu baik. Kemudian kita melihat pada bagian lehernya. Permisi Ibu, saya lihat pada bagian lehernya. Ibu coba menelan. Ada rasa sakit Ibu? Oh, tidak ada. Oke, berarti tidak terjadi pembengkakan Ibu ya pada kelenjar tiroid. Kemudian pada bagian dada. Permisi Ibu ya. Saya buka baju Ibu bagian atas Ibu ya. Oke, di dada kita melihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Tidak ada Ibu ya. Kemudian pada bagian payudara. Permisi Ibu ya. Ibu, saya bisa izin untuk membuka pakaian Ibu di bagian atas Ibu. Permisi Ibu. Kemudian terjadi pengeluaran nasi ya Ibu, ini normal ya Ibu ya pada Ibu yang baru melahirkan. Warnanya juga Ibu, ini warnanya itu kekuningan keemasan. Ini normal Ibu karena Ibu tadi baru saja melahirkan. Ini disebut dengan ASI kolostrum karena ASI Ibu, ASI yang dikeluarkan pertama kali yaitu dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-3. Oke, kemudian setelah itu kita memeriksa pada bagian perut. Permisi Ibu ya, saya periksa pada bagian perut. Di bagian perut kita melihat tinggi fundus, kita lihat tinggi fundus seperti ini. Baik, tinggi fundusnya yaitu 2 jari di bawah bisa. Ini normal ya. Kemudian kita cek pada kandungannya. Kandungan kosong ya Ibu ya. Ibu tadi sudah melahirkan ya Ibu ya. Ibu mantap sekali, sudah melahirkan dengan baik. Ibu mudanya juga tadi baik. Kemudian bayinya juga lahir sehat. Bagus ya Ibu. Kemudian kita periksa pada bagian ekstremitas. Baik Ibu, mari Ibu, saya persilakan Ibu untuk duduk di tempat tidur. Ibu, saya ingin melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah otot-otot Ibu berfungsi dengan baik dengan menggunakan iPad. Ibu silakan Ibu duduk, kakinya digantung ya Ibu. Sebelahnya Ibu ya. Kemudian kita melihat pada jari kakinya apakah normal ya Ibu ya. Ini jumlahnya 10. Benar Ibu. Kemudian yang berikut kita lakukan pemeriksaan pada bagian genitalia Ibu. Sebelum melakukan pemeriksaan pada genitalia, kita mencuci tangan dulu dan